Selamat datang. Asik. Udah gitu ya, apa udah. Ya kan tadi udah ada openingnya. Iya benar. Iya kan. Jadi selamat datang di segmen bincang-bincang yang yang kali ini masih isinya kita. Ya, belum bakal kita terus. Ya bakal kita terus. Kita kontrak lah. Kontrak ya. Ini kontrak dengan iblis ya. Iblisnya si Wahyu. Kita acara konak ini dikontrak sama anakbunda.com. Iya. 2 tahun lumayan. Ya lumayan lah ya. Selanjutnya nih pembahasan Enggak selanjutnya sih kayak. Apa dong? Kemarin lagi ramai demo nih. Iya. Gitu dong bridging-nya. BTW. Iya. Ulang lah. Iya, ulang. BTW nih. Iya, Asik. boleh. Kemarin demo lagi ramai banget nih kayaknya nih, Bang. Iya tuh. Asik kan? Iya, benar. Iya tuh, lagi ramai banget asli lagi. Iya, tentang omnibus Law. tentang ini Omnibus Law. Iya, tentang Omnibus Law. Lu ngeliatnya gimana nih sekarang nih? Secara keseluruhan aja dulu dah. Tapi lu sebelum demo-demo kemarin, demo-demo apa sih yang pernah lu ikutin? Yang pernah lu ikut ya, terlibat selain yang demo Gundar? Demo aksi massa gitu kan? Iya. Gua nggak ada sih selain demo Gundar ya RKUHP gua sejujurnya itu doang. Oke, belum datang ke sono ya? Iya belum pernah gue terlibat secara langsung di aksi massa yang turun ke jalan cuma. Tapi kalau yang aksi-aksi yang kayak misalkan di platform digital segala macam, pernah ikut lu? Pernah ikut apaan gua. tuh? Kalau nggak salah waktu itu tentang Papua sih. Yang referendum itu. Oke. Ya kan, apa itu sih nggak ini banget sih ya. Apa bukan maksud, cuma ya gitu lah. Oke. Gue pernah inilah. Iya, lagi seru tuh emang. Iya. Sama apa juga ya, maksudnya yang secara politik banget sih enggak gue. Cuma belum baru itu belum. Waktu itu cuman pas RKUHP terus yang Bundar gitu. Iya, RKUHP Bundar. Soalnya gue kalau menunjukkan sikap politik gue di sosmed kayak males aja sih kayak gitu. Kenapa males ya? Mengundang pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue itu enaknya diobrolin secara langsung gitu. Oke. Kayak gitu. Cuma kan kayak pernyataan sikap itu kayak sekarang di media sosial wajib nih. Yes, untuk sekarang ya. Iya, maksud gua sebagai statement diri aja gitu. Benar. Mungkin orang-orang ya kan lu menuju sampai kepada kesimpulan tentang sikap politik pasti lu berpikir kan sebelum-sebelumnya kan. Yes. Dan orang mungkin yang follower lu itu nggak tahu. Iya. Tapi setidaknya lu punya statement gitu terhadap situasi ini kan. Iya, gua kalau misalkan enggak, soalnya gini kan rata-rata juga followers gua mah teman-teman gua gitu kan. Rata-rata juga intinya rata-rata followers gua mah teman-teman gua juga. Yeah. Yang notabene pun berinteraksi secara langsung. Kadang pun juga di tongkrongan gua tegas memperlihatkan sikap politik gua terhadap isu-isu tertentu gitu. Cuma ada kayak gue sih sebenarnya menghindari perdebatan kosong gitu atau enggak debat kusir. Ya, gue menghindari debat kusir di sosmed, makanya. Iya benar. Gue bukannya. Gue juga malas sih kalau. Iya, gue bukannya bilang teman-teman gue di sosmed tuh kurang ya. Iya. Cuma kayak kurang aja, bukan kurang, nggak bisa kita. Nggak bisa saling ini. Ya, jadi kalau gue sih sebisa mungkin kalau ada forum-forum yang yang dimana gue bisa memberikan ini statement opini gue bisa mungkin ke situ sih kalau gue. Dan menurut lo nih menurut penilaian lo gitu, kayak sekarang kan lo udah ikut aksi yang RKUHP yang notabene gede gitu. Yoi. Sampai tembak-tembakan segala macam lah. Terus ikut yang aksi yang Gundar juga. Yoi. Nah, lu ngelihatnya gimana tuh? Maksud gue ada dua cara yang berbeda tuh. Oke. Ya kan? Iya. Gundar dan yang RKUHP yang tahun lalu. Kalau gue sih pertama ngelihatnya secara pribadi ya, itu kan sebenarnya itu aksi turun ke jalan pertama gue gitu. Karena di sisi lain gue masih terbawa hegemoni anjing mahasiswa nih, ya kan? Gue harus memberikan kontribusi gue terhadap bangsa gitu. Dan salah satu cara ya turun ke jalan. Waktu itu gue mikir, tapi setelah gue pikir-pikir lagi kayaknya enggak deh.
Kayaknya nggak melulu tentang turun ke jalan, Iya. karena setelah gue pikir-pikir lagi semakin kesini, maksud gue nggak bilang kalau misalkan turun ke jalan itu jelek ya. Cuma gue pikir setelah gue pikir-pikir kayaknya ada beberapa cara yang lebih efektif daripada turun ke jalan. Kasarannya bagi gue turun ke jalan itu bener-bener jalan terakhir gitu. Untuk saat ini turun ke jalan itu bener-bener jalan terakhir. Kalau misalkan udah nggak ada cara-cara sebelum-sebelumnya itu udah nggak bisa lagi kalau menurut gue. Nah, selanjutnya kalau perbandingan dari RKUHP dan Gunadarma, Kan sama-sama turun ke jalan tuh. Iya. Dan dua-duanya kan beda, maksud gua. Sepenglihatan gua, seperhatian gua itu kan kalau misalkan yang RKUHP gua juga ada di sana tuh. Iya. Nah, maksud gua tujuan dari aksinya itu kayak nggak jelas lah ujungnya gitu. Malah disayurin polisi. Ya. Terus kalau Gundar itu kan tujuan aksinya jelas gitu. Kita bikin public pressure. Yes, kemudian Gua mampu menurunkan bidang kemahasiswaan untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Nah, itu kan maksud gua capaiannya jelas gitu. Ya, betul. Capaiannya jelas. Cuma kalau secara situasi aja lah gua bandingin. Kalau gua secara situasi waktu itu mungkin pas RKUHP, karena pun waktu itu gua baru, gua nggak tahu nih kondisi lapang. Maksudnya kasarannya, gue cuma terbawa euforia aja waktu itu. Iya, pasti. Terbawa euforia, nggak tahu sebenarnya tuh ketika kita turun aksi tuh bukan tentang menyuarakan aja. Ternyata banyak hal lain, entah itu menemukan simpul-simpul pertemanan yang baru, entah itu punya gagasan bisa melihat gagasan-gagasan baru tentang isu terkait gitu kan, ataupun juga bisa memperluas, yaitu kembali ke nemu lagi anjing ternyata ada orang-orang kayak gini, dalam artian ada ternyata organisasi-organisasi yang fokusnya ke arah sini ternyata ada, dan bisa membuat kita belajar lagi kalau menurut gua. Dan pun di sisi lain juga ya belajar juga gimana cara ngordinir ini belum segala macam. Kalau ternyata aksi itu bukan melulu tentang protes itu bukan melulu tentang turun ke jalan. Di situ gua baru menyadari sebenarnya kalau misalkan protes itu bukan aksi turun ke jalan itu bukan tentang menyuarakan doang. Nah, dari situ gue punya kesimpulan ada toh ternyata cara-cara lain yang mungkin bisa lebih efektif. Gue nggak tahu ya waktu itu yang paling efektif atau enggak. Gitu. Dan pun bicara Gunadarma, gue pun juga nggak bisa bilang gue aksi langsung di sana itu cara yang paling efektif, enggak juga. Intinya sih gitu. Intinya mah kalau misalkan bicara tentang Gunadarma, tujuan gue bukan tentang bagaimana ini bisa terlaksana. Sebenarnya itu tujuan pasti lah. Tapi kenapa gue mengikuti itu bukan tentang itu sih, tentang bagaimana cara merawat kekritisan kawan-kawan sih kalau gue sih gitu. Kalau lebih ke sana sih ke arah gue ya. Soalnya secara ini pun sejujurnya nggak terlalu berpengaruh besar ketika memang itu terlaksana untuk gue secara pribadi. Tapi kan kayaknya bukan tentang itu. Jadi gue punya insight baru. Jadi aksi itu bukan tentang bagaimana ini tercapai sih. Coba prosesnya itu menurut gue challenging. Kalau lu gimana? Asik. Anjir ya kan? Kalau gue capek aja ya. Gila. Apanya nih? Gue gimana nih yang? Maksudnya lu ngelihat aksi sekarang lah. Maksudnya mungkin bukan ini yang gue menyebalkan dari aksi. Itu tuh orang tuh selalu terjebak sama romantisme masa lalu, men. Ngerti nggak lo? Jadi kasarannya dulu tuh kita kayak gini-gini. Iya, 98 tuh gede. Iya. Maksud gue, ya itu 98 kalau gue bilangnya ya. Maksudnya gue tetap respect sama abang-abang yang waktu itu turun lah. Cuma ya, gue rasa sih nggak harus terpaku sama pola-pola 98 kalau menurut gue. Untuk sekarang, nah lo liatin gimana? Nah, gue juga ngelihatnya sekarang tuh kayak beberapa kali gue ikut aksi baik yang baru-baru ini dan yang sebelum-sebelumnya yang zaman-zaman gue masih kuliah gitu, masih aktif kuliah. Gue pernah bikin aksi yang namanya Kiamat Internet. Iya. Nah, Kiamat Internet itu pas gue tingkat 3 kalau nggak salah. Itu lebih kepada aksinya kuantitas masanya tidak banyak. Masanya tidak banyak karena kita doang gitu, paling ya bisa dihitung 10 orang lah gitu.
kita merangkai aksi sedemikian rupa. Maksud gua tuh kayak nggak cuman ini ya, nggak cuman orasi gitu. Ada beberapa rangkaian aksi gitu ya, kayak kita ada di acara CFD, sebar-sebar agitasi, sebar-sebar pasang-pasang banner segala macam biar orang tuh ngerti apa yang kita sampaikan. Yes. Gitu. Nah itu agitasi tuh Penting. penting lah pada saat itu bagi gua, karena ketika orang mau nanya kita tinggal kasih agitasinya. Misalnya orang pengen tahu kita lagi aksi apaan, gua lempar agitasi aja gitu. Itu. Terus kemudian aksi yang gua ikut juga pas sama Aliansi Mahasiswa Indonesia sama AMI, pas gue jadi ketua BEM tuh 2014. Nah itu juga sama aksinya ya aliansi gitu dari berbagai macam elemen, FISIP, ISIP, kemudian ada dari HMI UGM segala macam lah gitu. Iya. Ada emang kita merumuskan bareng-bareng gitu tuntutannya pada saat itu pada 2014 gitu. Terus aksinya juga kita lebih kepada ada hal-hal simbolik, kayak waktu itu aksinya tentang kita long march dengan berjalan mundur. Oke. Itu sebagai simbol mundurnya demokrasi Indonesia. Karena waktu itu yang lagi rame ini kan, yang lagi rame itu RUU pemilu, yang jadi katanya pemilu itu mau tidak langsung lagi dipilih oleh MPR gitu. Itu tahun berapa? 2014. Oh iya. RUU ini apa namanya tentang pemilihan itu. Jadi nggak pemilihan langsung gitu. Jadi pengen langsung dipilih oleh MPR. Nah pada ujungnya RUU itu nggak jadi kan, sampai sekarang kita masih pemilu gitu. Nah itu lebih kepada kita turun ke jalan waktu itu pas pelantikan Jokowi, turun ke jalan, kemudian ada hal-hal simbolik gitu kayak gue bilang tadi, kayak kita berjalan mundur segala macam. Terus aksi apa lagi ya? Terus yang aksi BBM yang dari 4.500 jadi 6.500 tuh, kenaikan BBM. Kenaikan BBM. Nah itu gua aksinya lebih parah tuh. Malam-malam diumumin kan tuh kenaikan BBM. Nah gue dipanggil sama anak ISIP tuh. Anak ISIP yang situ, yang sama Lenteng Agung. Lih, aksi sini kata gitu, kasih Fairly kan. Ya udah gue kesana sendiri tuh ya, karena memang gue mikirnya jam 8 malam gitu siapa yang mau gue ajak gitu kan. Ya udah gue aksi ke sana. Ada sih anak BEM satu tuh yang gue ajak, anak 2013, dia ikut sama gue gitu. Nah udah tuh kita aksi, mereka pada orasi. Emang ada dua kubu tuh, anak-anak ISIP aliansinya yang kayak formasi ISIP, BEM-nya segala macam tuh, sama anak-anak HMI. Kubu-kubu itu maksudnya yang kontradiktif atau? Enggak, sama aksinya tapi beda. Beda di ini. depan gerbang itu ada dua aksi. Ada aksi anak ini, ada aksi anak iya. HMI gitu. Nah maksud gua, tapi sebelumnya katanya itu udah di briefing dulu tuh. Nggak apa-apa tuh kita aksi berdua gitu. Oh gitu? Iya. Nah pas malam-malam lewat tengah malam dikeosin sengaja kan. Emang settingannya mau sengaja dikeosin tuh. Iya. Akhirnya pas keos sama polisi, kita kan pada lari semua tuh ke dalam kampus. Lari semua ke dalam kampus, kampusnya dimatiin listriknya kan. Wah pada gelap semua, tas. Udah gitu, kan kalau di ISIP itu ada rel kereta tuh. Iya. Nah seberangnya rel kereta tuh mobil-mobil polisi segala macam, polisi-polisinya ada. Jadi polisi-polisi itu nggak nangkring depan gerbang. Oke. Seberang relnya sana lagi. Gitu pas gua kaget. Pas gue udah masuk ke dalam, itu kan kayak tadi ditembak-tembakin gas air mata tuh. Kita masuk ke dalam, dimatiin. Ternyata di belakang tuh udah pada siap molotov tuh. Iya, udah siap molotov set. Udah gitu, kan gelap kan ya kampusnya ya. Udah gitu mereka tuh di depan gerbang tuh menyelinap. Yang sebelah sana menyelinap dah di depan gerbang. Kereta lewat. Jijik. Kereta habis, dibuka gerbang, dilempar-lemparin polisi. Anjing, gue bilang anak ISIP, gokil, parah dalam itu. Bisa gitu, lempar-lemparin, udah lemparin, sekali ke dalam, digembokin lagi. Anjing, pada lagi kemana gitu. Jadi, pas polisi nembak-nembakin gas air mata mah, kita sebenarnya udah nggak di tempat itu, kita mah udah ke inilah safe areanya lagi. Safe area aja gitu. Emang kata si Fairly sengaja, ntar Li, kita bakal chaos ini jam segini, ntar kita masuk ke dalam aja kata si Fairly gitu. Oh, bener chaos tuh, tembak-tembakan sampai subuh. Sampai besoknya kuliah tuh akhirnya polisinya diusir-usirin tuh sama dosen-dosennya. Oh iya? Iya, akhirnya gue bisa balik tuh jam 7 pagi, setengah 7 lah gue balik ke Depok lagi. Nah itu tuh maksud gue, ternyata aksi-aksi yang katakanlah ada unsur-unsur kekerasan ya, antara baik itu dari mahasiswa ke polisi segala macam atau kebalikannya. Nah ternyata itu apa ya, memang salah satu bagian dari aksi gitu. Dan sekuat apapun kita melawan aparat, kita nggak akan menang kan? Iyalah, nggak akan menang karena mereka
fully armed gitu kan. Iya, Lu iya. mau ngelawan apapun udah nggak akan menang, orang mereka berpakaian lengkap gitu. Menang dalam artian menang inilah. Iya, kalau mau diributin gitu Iya. nggak akan menang gitu. Hmm. Dan karena memang udah jauh dari substansi kan, kalau emang lu head to head sama polisi mah Iya. ya itu mah head to head sama polisi Iya, jadinya betul, gitu. betul. Tapi di satu sisi memang polisi ya gitulah gitu, karena memang udah protokolnya untuk apa namanya membubarkan massa Mengamankan. gitu Iya. ya, gimana Mengamankan. gitu. Ya udah tadi pengen bilang ngehe tuh. Takut kena ITE gue. Enggak jadi. Ada awas lah anjir. Iya, jadi nah yang gue pelajari ternyata ya bener kata lu, ternyata aksi. Ya gue kan lihat-lihat lagi tuh aksi-aksi yang ada selama ini gitu. Yang baru-baru ini di Hong Kong, terus ada di Iya. Black Lives Matter yang di Bangkok, Amerika, iya yang di Amerika. Ternyata kalau Amerika kan juga modelnya sama tuh kayak di Indonesia kan. Apa namanya rusuh segala macam, karena memang di satu sisi gue juga percaya bahwa rioting itu adalah hal yang memang diperlukan. Iya. Ada rioting itu atau kerusuhan itu adalah bahasa dari orang-orang yang tidak didengar. Asik. Anjing ya. Itu bahasa dari orang-orang yang tidak didengar gitu, karena memang udah mentok, udah nggak didengar ya udah kita riot gitu. Kasarannya hukum ini aja ya, kalau ada yang kerusuhan itu nggak mungkin api itu nggak mungkin Iya, dipol. iya maksud gua kayak gitu. Ya, Nah itu emang rioting dalam tanda kutip. Kita rioting juga kan menurut gua kalau aksi itu adalah mengirim pesan kan. Yes, Bagaimana betul. cara kita mengirim pesan, dan rioting juga maksud gua adalah pesan yang sangat tegas gitu dari aksi massa. Ketika memang udah ya 98 lah kita sama ambil contoh gitu. Kan rioting gitu kan. Iya. Student, mahasiswa segala macam riot lah gitu, rusuh segala macam, itu kan pertanda juga bahwa kita sudah menolak rezim pada saat itu gitu. Iya. Ketika kerusuhannya semakin membesar ya berarti itu udah bisa jadi representasi bahwa tentang penolakan kita terhadap rezim gitu kan. Iya. Setidaknya itu harusnya bisa ditafsirkan sebagai suatu keadaan yang tidak baik-baik saja, Iya, ya kan? gitu. Harusnya kasarannya mah kalau misalkan memang kerusuhan itu apa yang tidak menyetujui itu cuma ada beberapa kelompok aja, seharusnya nggak bahasanya bukan rusuh dong. Iya. Ya kan? Iya. Berbuat onar atau Berbuat gimana onar, gitu kan. Cuma kalau misalkan rusuh harusnya itu udah ditafsirkan berlebih sama penguasa. Iya. harusnya ya. Betul. Terus Gitu. Nah, ya oke lah, kita taruh lah rioting itu perlu gitu di satu situasi dan kondisi tertentu. Takutnya orang-orang ngiranya provokasi ya. Enggak, intinya rioting perlu gitu, rioting emang Iya, perlu iya, gitu iya, di situasi dan kondisi tertentu. Nah kita sekarang mengkaji juga nih situasi dan kondisinya seperti apa nih sekarang gitu. Yes. Nah menurut gua sekarang itu kan situasi dan kondisinya juga lebih enak gitu kalau untuk menyampaikan pendapat. Public pressure itu tidak harus melulu turun ke jalan gitu. Iya. Apalagi nih sekarang kalau emang berdasarkan fenomena aksi yang kemarin-kemarin di istana gitu. Nah maksud gua kenapa teman-teman di Jabodetabek itu ke istana? Oke lah, mungkin di satu sisi pengen apa namanya, kayak itu dulu bilang apa namanya, hegemoni gitu, ya, romantisme segala macam, kita pengen ke istana. Nah tapi menurut gua ada yang salah gitu. Berapa kali sih kita aksi di istana gitu? Apalagi istana kan yang gua datang juga memang susah lah untuk merangsak ke sana gitu, untuk masuk ke depan istana, beda sama DPR gitu. Kalau di istana itu kan ibaratnya kita mau, ibaratnya mereka juga penjagaannya itu juga sangat lebih ketat lagi gitu. Mereka jaganya lebih jauh dari istananya malah gitu kan, si aparat-aparatnya. Nah DPR juga paling kalau jaga ya di ruas jalan itu aja gitu kan. Nah yang jadi pertanyaan gue, kita beberapa mahasiswa itu dari zaman gue sampai zaman sekarang itu beberapa kali aksi ke pemerintah pusat, tapi ujung-ujungnya malah apa namanya, malah disayurin sama aparat gitu. Malah lu dia jadi gebukin, malah lu jadi segala macam gitu kan, ibaratnya kayak yang di satu sisi kita tahu nih kita udah nggak akan menang kalau head to head lawan mereka. Ya, gitu. betul. Nah maksud gue, kenapa tidak teman-teman aksi massa ini kenapa tidak aksi di daerahnya masing-masing gitu? Gitu, mengirimkan simbol-simbol tertentu dari aksi tersebut sebagai tanda untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja misalnya. Gitu. Kalau misalkan gue lihat kemarin di Hong Kong itu yang mereka gini kan? Apa film apa? Trevinger apa sih? Ala-ala Hunger Games ya gitu, maksud gue. Semua aksi massa tumpah ruah
tapi ada simbolnya gitu. Nggak harus langsung berbenturan. Iya, betul. Terus coverage media emang harus berperan di situ. Betul. Ya. Nah maksud gue dari situ juga udah menjadikan simbol bahwa ada perlawanan yang nggak harus baku hantam gitu. Tapi orang-orang di luar sana, di luar Hong Kong juga ketika lihat coverage beritanya seperti itu juga tahu bahwa Hong Kong tidak sedang baik-baik saja. Gitu. Dan yang di kita tuh masih belum ke situ tuh. Menurut lo kenapa? Gue nggak tahu sih. Tapi menurut gue yang gue perhatiin ya masih mungkin kita juga masih ibaratnya reformasi kita masih ini ya masih baru lah ya, 20 tahun. Ya masuk periode puber gitu. Puber kan. Betul. Nah, maksud gue mungkin suatu saat kita bakal ke sana gitu. Kalau memang kalau memang kita belajar terus ya. Suatu saat kita mungkin bakal aksi itu ternyata tidak harus kayak misalkan mahasiswa di Jabodetabek nggak harus ke istana gitu. Kalau ke istana lu malah yang jadi disayurin, malah yang digebukin gitu. Lu udah nggak akan menang lawan aparat mah gitu. Soalnya itu kasarannya mah pola. Kalau gue mulai aware perihal bicara tentang aksi unjuk rasa itu benar-benar aware lah, jangan benar-benar inilah. Mulai aware itu pas RUU KUHP tuh timbal balik di mana gue udah mulai aware nih tentang aksi unjuk rasa nih. Bukan gue bilang bukan gue bilang aksi unjuk rasa itu benar-benar efektif gitu. Cuma waktu itu gue aware-nya karena ternyata bisa ya orang tumpah ke jalan sebanyak itu selain 98 ya. Bisa ya orang tumpah ke jalan sebanyak itu dan menyatakan aspirasinya bla bla segala macam. Cuma waktu itu ya gak bisa dipungkiri ya endingnya bentrok sama polisi. Dan yang gue sayangkan, bukan sayangkan sih, ya gue siapalah menyayangkan itu. Yang gue sayangkan tuh ketika itu terulang, momentum itu terulang lagi, polanya sama. Iya, polanya sama. Dan itu ketika lagi syuting lo udah aduh. Lagi lu sono. Anjing ke distract sama di kabarnya. Ya Allah. Makanya main lu jangan ya. Bicara tentang aksi massa kemarin maksud gua. Polanya sama. Maksudnya kita udah tahu, kita udah lihat dari RUU KUHP kemarin yang terjadi seperti itu. Maksudnya kenapa masih menggunakan pola yang sama gitu. Gue cukup menyayangkan hal itu terjadi gitu. Bukan tentang halte terbakar macam. Itu maksud gue emang salah satu yang gue bilang tadi, rioting, the language of the unheard gitu. Bahasa dari orang-orang yang tidak didengar melakukan rioting gitu. Itu maksud gue sah-sah saja. Walaupun gue sedikit menyayangkan, cuma ya mau gimana lagi tidak ditanggapi oleh pemerintah yang padahal kalau aksi kemarin tuh yang terakhir ya bisa aja lah gitu, siapa kek yang menanggapi aksi massa walaupun presidennya tidak sedang di tempat, bisa kan menteri-menterinya. Benar. Orang itu dekat sama kantor sekretariat presiden, KSP, masa ya nggak ada yang datang satu mas siapa gitu untuk ya kayak kalau di daerah-daerah kan ada Ridwan Kamil, dia tampil gitu. Iya betul. The good surfer gitu, dia ada ombak, dia surfer yang bagus gitu kan. Di Jawa Tengah ada Ganjar segala macam. Nah maksud gua hal-hal kayak gitu tuh nggak ada di Jakarta. Padahal kalau memang ada itu kayak hal-hal rioting itu bisa diminimalisir. Iya betul. Maksud gua pun kasarannya selalu gini, kalau gua berbicara tentang suatu peristiwa tertentu, pas ke peristiwa itu lahir pasti selanjutnya ada ini dong, pemberitaan untuk digoreng dong. Kasarannya gini, maksudnya kita nggak melulu bisa menyalahkan peserta aksi. Maksud gua gitu, karena kasarannya gini bang, kata siapa gitu, pemerintah tuh punya seluruh alat untuk membuat hoax kasarannya gitu, untuk entah itu untuk mengalihkan, entah itu untuk mengkambing hitamkan siapa. Dan lu tau ya, selalu dikambing hitamkan anarko anjing gitu. Maksud gua disayangkan, tapi ya mau gimana lagi gitu, karena tidak ditanggapi serius oleh pemerintahnya gitu. Ya udah, salah satu simbol yang bisa mereka kirim adalah pesan yang bisa mereka kirim ya udah rioting gitu, bahwa mereka tuh menolak secara keras undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Iya. Nah,
gue sih berharap ntar tuh nggak harus ke istana sih kalau mau aksi-aksi gede lagi. Oh gitu. Lebih kepada lo lockdown kota masing-masing. Iya. Kayak misalkan Gundar kan sekarang udah yang jadi pemilik Margonda nih ya kan. Wah itu Margonda udah fix sih, itu dinobatkan adalah battlefield-nya mahasiswa Gunadarma. UI nggak punya, itu Margonda tuh punya Gunadarma. Soalnya siapa lagi ya yang sejauh ini katakanlah 2 tahun belakang lah. Bicara tentang 2 tahun belakang, siapa yang selalu menjadikan Margonda sebagai medan pertempurannya gitu kan ya? Cuma Gunadarma. Hasil. Anjing. Gunadarma cakep banget. Gokil. Lo buat kopi, jangan lupa. Oke, Jadi balik lagi nih. Margonda itu dibuat lumpuh Iya. oleh mahasiswa Gunadarma. Lumpuh dalam artian itu kita bikin bariket segala macam lah gitu. Jangan usah bakar-bakaran, bikin barikade biar lumpuh tuh, biar macet total gitu. Nah, ketika pada saat Margonda itu sudah lumpuh, kita melakukan serangkaian aksi yang memang bisa membuat mengirimkan simbol-simbol bahwa kita tuh benar-benar menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja misalnya. Iya. Dengan rangkaian aksi kayak misalnya anak-anak teatrikal gitu. Teatrikal yang simbolis, kemudian kalau kalau kita nyontoh anak-anak di Hong Kong tuh kayak 3 jari ya gitu. Kalau nggak gini ya kan. Iya maksud gua kita buat simbol-simbol kayak gitu. Nggak usah lama, kayak misalkan lu lockdown selama 3 jam aja. Iya. Jadi ibaratnya Margonda itu lumpuh satu ruas jalannya karena ada mahasiswa Gunadarma aksi. Nah aksinya itu ya kemas sedemikian rupa biar pesannya itu sampai nanti coverage media, karena yang sepengalaman gua ketika gua mau aksi nih dulu zaman-zaman di aliansi. Jadi emang ada tim khusus nih, orang-orang yang emang ibarat public relation dah. Iya. Nah, pas aksi itu, oke lah kita melakukan serangkaian aksi kayak konsolidasi segala macam. Nah, itu tuh ada timnya masing-masing. Kayak misalkan di public relation-nya itu sebisa mungkin ketika kita udah punya tuntutan di si aliansi itu, mereka kirim agitasi, mereka kirim surat undangan kepada media, pers untuk datang ke Margonda pada jam sekian sampai jam sekian gitu, untuk meliput aksinya gitu. Soalnya kan kasarannya sekarang semua orang punya alat medianya masing-masing. Iya. Jangan sampai orang bisa nge-framing seenaknya mereka, kasarannya gitu. Jadi kayaknya ini lebih bakal pesannya tuh bisa lebih terarah, bisa nyampe. Sekarang maksud gue yang disayangkan kayak Gunadarma, aksi gede nih. Kita bisa bilang aksinya gede dengan massa yang sebesar itu, aksi gede gitu. Tapi coverage media tentang eksistensi Gunadarma aksinya itu juga tidak terlalu besar gitu. Betul. Karena yang dilakukan rangkaian-rangkaian aksinya ya menurut gua standar. Long march, kemudian orasi politik itu standar. Nggak ada aksi-aksi simbolik ya? Iya, itu standar. Kayak misalkan mahasiswa Gunadarma yang orang hutan misalkan di Margonda itu lumpuh, ada ribuan mahasiswa Gunadarma, semua satu komando di satu mobil komando. Kemudian si oratornya ya mengangkat tangan gitu kan. Kita menyatakan membacakan tuntutan-tuntutan dan kemudian ntar ada chance segala macam itu diabadikan oleh pers-pers yang datang. Itu kan maksud gua tanpa lu harus main tembak-tembakan sama polisi juga itu pesannya udah sampai gitu. Coverage di media nasional juga bakal gede bahwa ternyata mahasiswa Gunadarma aksi turun ke jalan tapi kayak teman-teman Hong Kong deh gitu. Gitu. Karena kalau emang lu mau ngelawan aparat mah udah susah. Atau enggak gini, gara-gara lu ngebahas tentang Trifinger, apa sih namanya? Trifinger ya? Ya kita sebut Trifinger lah. Katakanlah Trifinger lah namanya. Menurut gua film The Hunger Games salah satu film di mana di situ panduan propaganda paling tereksplisit lah anjir. Lu udah nonton The Hunger Games belum? Udah. Kan kasarannya sebelum pada ada aksi besar di mana pemberontakan itu terjadi, mereka kan ngirim simbol sedikit kasarannya kan. Ketika si Katniss menggantikan adiknya gitu kan, dia bilang gini kan, harus itu di ini sama tentara. Belum lagi ketika si Katniss road keliling kota ke distrik-distriknya, habis itu ke semua yang nonton pada gini. Maksudnya sebelum terjadi aksi finalnya, bukan final lah, aksi utamanya, gue pikir penting untuk mengirimkan simbol-simbol seperti itu. Gue pikir maksud gue itu kan yang kayak sekarang tuh efektivitas aksi massa juga di situ sekarang. Iya, benar. Dari situ, karena kalau berbicara efektivitas aksi massa
nggak diukur berdasarkan jumlah masa yang datang. Iya, benar. Nggak bisa diukur dari situ. Efektivitas itu ketika pesan kita bisa nyampe. Bisa nyampe atau enggak gitu kan kasarannya. Dan efektivitas masa juga nggak bisa diukur dengan lu ricuh dengan aparat gitu. Iya, betul. Itu mah ibaratnya yang passionnya gebuk-gebukan aja. Iya. Yang passionnya kayak ditembak gas air mata, mundur, habis garat air mata selesai, lempar-lemparan lagi pakai batu, itu mah yang passionnya aja gitu. Soalnya pun gue sebagai pengguna sosial media ya, ngelihat framing aksi pasca Rokok. Pisang. Penonton ya, silakan. tuh penonton makan pisang dah tuh dong, penonton. Semangat. Ya, kasarannya pun pasca 8 Oktober ya, 8 Oktober dan 23 ya. 23 Oktober kemarin pun rata-rata yang di-highlight tuh tentang represivitas. Maksudnya penting juga hal tentang represivitas itu. Cuma gue pikir pesan-pesannya pun kurang tersampaikan dengan baik, gue pikir. Malah pesan gue secara pribadi pesan yang tersirat pada gue entah itu RKUHP ataupun Omnibus Law lebih ke bagaimana aparat ini merepresivitas semakin tahun semakin gede gitu kan. Jadi yang coverage media yang jadi trending tuh ya kita tahu lah kayak aksi yang 8 Oktober kemarin tuh yang rame itu malah kayak penyiksaan aparat terhadap mahasiswa. Yang viral-viralnya kan itu-itunya kan, itu doang tuh yang kayak misalkan mahasiswa digebukin segala macam. Ya itu memang terjadi di lapangan. Itu hal yang kita tidak benarkan. Tapi yang gue sayangkan kenapa itunya yang jadi highlight gitu. Seharusnya oke lah itu juga penting itu. Ada represif itu nggak apa-apa gitu. Cuman yang harus jadi fokus utama tuh tuntutan kita sejauh mana efektivitasnya. Gitu. Jadi seolah-olah nih ya yang tergambar pasca demonstrasi besar-besaran itu represivitas aparat pun Bang Karni silakan. Perihal isu omnibusnya pun terkaburkan. Jadinya yang dibahas harusnya kan setelah aksi itu coverage media itu ngebahasnya tentang omnibus law-nya gitu. Sejauh mana nih efektivitas aksi massa terhadap omnibus law gitu. Tapi yang ada tuh malah ya itu represifnya. Bicara represif terus dikaburkan dengan narasi-narasi lu udah baca draftnya belum? Terus kemudian tuh kayak diadu dombakan lagi ya, jadi konflik horizontal antara masyarakat gitu. Ada yang sepakat tentang riotism, ada yang tidak sepakat dengan riot gitu. Ada yang membahas tentang kerusakan fasum-fasumnya gitu. Maksud gua bukan itu sebenarnya yang pengen kita ini. Harusnya coverage media juga ya media kan emang susah juga sih bikin coverage-nya gitu. Terus mereka juga udah punya haluannya masing-masing gitu. Harusnya kan gue juga belum melihat tuh ada headline yang bilang bahwa kerusakan yang terjadi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober itu adalah tanda bahwa ini nggak ada kan? Nggak ada. Ya nggak muncul headline. Mungkin karena beberapa media yang kita kenal hari ini sudah terafiliasi lah ya sama rejim kasarnya gitu. Jadi gue pikir karena gini, menurut gue penting juga kan ini kan isu omnibus ini secara nggak langsung ada singgungan dengan masyarakat dong. Gue pikir nggak melulu bicara tentang buruh. Menurut gue melulu bicara tentang buruh. Kalaupun ini bicara tentang buruh, pun kalau misalkan kelompok entah itu karyawan, entah itu buruh dan segala macam, pun bisa kita kategorikan sebagai buruh lah kan, kata gue. Cuma ya seolah-olah pas aksi itu bicara tentang represivitas, jadi kabur. Jadi ya itu bener kata lo, di konfliknya tuh di masyarakatnya itu jadi konfliknya tentang masyarakat yang seharusnya maksud gua yang masyarakat yang tadinya maksudnya kayak menolak tapi ada yang keberatan gara-gara perusakan segala macam gitu. Jadi ya itu menurut gue itu salah satu bentuk yang gue bilang tadi pasca adanya suatu peristiwa pasti ada kayak klarifikasi segala macamnya. Itu maksud gue dari situ gue bisa terjadi kayak gini karena pemerintah punya alat-alat segala macamnya untuk mendistribusikannya itu. Jadi menurut gue ya kayak gitulah. Yang ngehengnya sih kayak gitu. Lanjut lagi bicara tentang aksi lo mau nyinggung aksi-aksi di Gunadarma atau enggak? Kalau gua sih tentang teman-teman Gunadarma yang aksi kemarin gua salut lah gitu, sampai gua salut gitu. Gua respect juga lah. Beberapa angkatan di bawah gitu, angkatan tua juga salut Gunadarma bisa sebesar itu yang sampai Margonda tuh ibaratnya udah jadi home base-nya Gunadarma lah gitu. Tapi BTW gini, sebelum masuk ke situ pun ternyata ini gua pun baru ini asumsi gue, bukan asumsi sih,
gue ngelihat ternyata di lapangan tuh bicara tentang aksi mahasiswa tuh nggak satu narasi, men. Ngerti nggak? Tentang unjuk rasa pun mahasiswa nggak satu narasi. Walaupun memang katakanlah bicara tentang penolakan omnibus law gitu kan, katakanlah mereka semua menolak, mahasiswa bilang anjing gua menolak lah omnibus law. Tapi tidak semua yang pengen aksi gitu. Iya, tidak semua pengen aksi. Nah, lu ngeliatnya itu kayak gimana tuh? Kalau soalnya gini, entah mengapa pas ke 98 mahasiswa itu selalu diidentikan dengan aksi massa. Real. Nah, pasca itu seolah-olah itu sedikit bias bicara tentang aksi massa karena framing represivitas lah, ricuh lah, apa segala macam. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang bilang kayak enggak gitu dong caranya dong kalau menyampaikan aspirasi dong. Iya, ada yang gitu. Kan aku ngeliatin gimana? Mahasiswa kaum intelektual besar gitu. Iya, itu SJWS ya gitu lah. Kayak ini penonton-penonton gitu. Mereka yang menolak tapi tidak ikut aksi. Ya, yo. Cundang. Tapi iya, maksud gua karena memang ada di mahasiswa sendiri ada banyak macam dimensi gitu. Ada orang yang sepakat tapi tidak sepakat dengan aksi, ada yang sepakat dua-duanya, ada yang tidak sepakat dua-duanya bahkan gitu. Nah, menurut gua ini sebenarnya simultan sih, orang yang tidak ikut aksi tapi mendukung untuk menolak isu politiknya itu juga bagus maksud gua. Dan orang-orang yang turun ke jalan juga itu bagus. Jadi sudah seharusnya tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Karena kita saling menghormati aja, maksudnya mereka juga yang tidak ikut aksi juga punya prinsipnya. Kita emang dengan prinsipnya sendiri juga gitu yang ikut. Yang kalau misalkan kita ada penolakan isu politik, ya salah satu caranya untuk untuk menandakan bahwa kita tidak sepakat ya dengan turun ke jalan. Karena aksi public pressure juga tidak cukup dengan ini, tidak cukup dengan lo di media sosial aja gitu. Memang karena harus berjalan hybrid dan simultan gitu. Dan itu tidak masalah menurut gua. Mungkin yang kampretnya itu ketika mahasiswanya itu asal lu boleh tidak yang gua bilang kemarin, lu boleh tidak sepakat dengan isu yang dibawa oleh teman-teman yang aksi gitu. Tapi minimal jangan sampai mematahkan semangatnya mereka yang turun ke jalan, itu aja. Bener. Karena semua orang punya hak ya. Iya, semua orang punya hak gitu. Ini bicara tentang hak lo untuk menyampaikan pendapat hak politis lah ya. Politik, karena memang kita makhluk politik, kita punya hak politik. Tapi lu gimana nih ngelihat mahasiswa yang apolitis, coy? Ya, itu juga pilihannya dia. Pun gitu menurut lu. Jadi apolitis itu seorang mahasiswa sebuah pilihan. Iya, sebuah pilihannya dia, tapi kombinasi dari pilihan-pilihannya dia itu menunjukkan siapa dia. Oke. Kita kan kalau gua sekarang cuman kayak misalkan ada mahasiswa yang apolitis, ya udah gua cukup tahu aja ternyata dia kayak gitu. Hanya jadi asumsi bagi gua gitu. Tapi bukan berarti gua tiba-tiba besoknya nggak temenan gitu. Iya. Maksud gua, ternyata menunjukkan seseorang tuh ya udah dari akumulasi keputusan-keputusan yang dia buat gitu. Tapi pertimbangan keputusan yang dia buat tuh akumulasi siapa dia gitu. Iya. Soalnya gua sih ngerasa kayak gini, coy. Maksudnya bicara tentang mahasiswa pasti nggak jauh lah dengan bicara tentang Tridharma gitu kan. Nah, seolah-olah tuh pas ke 98 bicara 98 lagi. Pas ke 98 tuh karena mahasiswa ini dilabeli atau dilabeli sebagai agent of change. Abis itu apalagi sih ininya? Ya, itulah pokoknya lah. Seolah-olah penting sikap politik mahasiswa ini, men. Emang penting. Emang penting maksud gua. Tapi ketika memang dia ada peribahasa gini, ketika orang tidak suka dengan tidak idealis lah, jangan dijauhi mereka gitu. Justru tetap rangkul aja gitu. Mungkin suatu saat dia bakal ikut dengan idealisme yang kita punya. Gitu. Iya, udah nonton nih. Lumayan ya. Baru 2 episode udah bisa nonton. lumayan anjir. Kayak gitu. Tapi sebenarnya orang-orang yang turun ke jalan, yang menyatakan pendapat, yang menyatakan statementnya gitu, yang berani mengungkapkan pernyataan-pernyataannya, mengungkapkan sikap-sikapnya, itu juga sebenarnya menolong juga orang-orang yang apolitis. Kok bisa sih? Ini kan kayak misalkan tentang omnibus law ini deh. Iya. Itu kan kepentingan semua orang, baik yang politis ataupun yang apolitis gitu. Oke, secara tidak langsung. Iya, secara tidak langsung yang apolitis juga harusnya berterima kasih kepada mereka yang politis gitu, yang menyatakan bahwa tidak sepakat dengan produk politik ini gitu. Karena kalau misalkan semuanya apolitis ya produk politik ini akan lancar-lancar aja gitu. Dan
yang apolitis juga akan dirugikan kalau misalkan tidak ada teman-teman yang politis yang bisa berani turun ke jalan, bisa berani menyampaikan pendapatnya di depan muka umum. Bener sih. Ada ini lah. Nah, cuman sekarang tuh menurut gua kayak harus dikurangi lah populasi orang-orang apolitisnya gitu. Iya. Itu aja harus dikurangi. Tepuk tangan ini buat Lau, Bos. Lau anjing. Dia tapi bicara tentang apa ya? Sending a message nih ya. Okay. Bagi gua ya. Aksi unjuk rasa turun ke jalan itu tentang sending a message menurut gua. Perihal itu adanya audiensi segala macam itu beda hal lah. Itu dikesampingkan dulu lah. Tentang menyampaikan karena kan aksi turun demonstrasi itu kan bisa juga diartikan sebagai bentuk penyaluran aspirasi lah, penyaluran aspirasi, ekspresi diri, pengekspresian diri ya segala macam. Nah, lu ngelihat aksi-aksi hari ini tuh gimana? Disinggung tentang sending a message lah, disinggung tentang pengekspresian diri lah segala macam. Mas, gua ngelihatnya kayak masih standar sih. Apalagi ini dalam konteks yang kemarin aksi ke istana, kan yang dari beberapa elemen mahasiswa ke istana, dan itu masih standar. Kenapa gua bilang standar? Karena rangkaian aksinya juga masih gitu-gitu aja gitu. Iya. Masih gitu-gitu aja. Jadi lu mau menyampaikan pesan apa nih, sementara yang lu sampaikan juga masih cuman orasi. Sebenarnya kalau orasi politik didengar nggak sih gitu? Nah, kan nggak ada yang ngerekap pembicaraan lu gitu. Ketika orasi nggak ada media yang kayak vlog gitu ibaratnya, nge-shoot gitu dia lagi orasi ngomongin apa gitu. Kan nggak ada. Orasi kan itu kan bentuk agitasi. Iya, kalau orasi itu yang untuk hal-hal yang untuk membakar massa aja. Iya, benar. Bukan sebuah tanda simbol untuk lu tidak sepakat gitu. Karena tidak ada narasi dari orasi politik itu yang dikutip. Iya, nggak ada benar. Apalagi dalam konteks aksi besar seperti kemarin itu nggak ada yang mengutip. Anak-anak mahasiswa lain yang lagi orasi politik nggak dikutip gitu sama media. Iya, benar. Kecuali ya gue bilang tadi kayak misalkan gue lihat sending message itu Joker nih, yang di The Dark Knight. Yes. Dia bakar uang. Yang katanya ada berapa uang itu satu gundukan besar uang. Dia bakar lah, terus kata temannya berisik nih. Bos. Buset dah bos. Buset dah. Lau anjing. Iya, berisik nih. Iya nih, gimana nih? Nah, Joker, balik lagi Joker. Iya. Joker itu kata temennya kenapa lu bakar nih duitnya gitu, padahal duitnya banyak banget gitu. It's not about money, it's about sending a message. Iya. Gimana caranya si Batman ini datang nih ke tempatnya dia gitu. Kasarannya Joker mau mobilisasinya bukan lewat kayak ayo kita harus menolak ini bla bla. Maksudnya dia langsung ngasih kiasan lah bahwa sebenarnya sedang terjadi kekacauan di sini. Iya. Kayak misalkan gini deh, ekstrimnya nih kalau sending a message. Lu sekarang tidak percaya dengan produk politik hasil pemerintah gitu. Iya. Sending a message adalah misalkan misalkan Gunadarma gitu bikin aksi di Margonda. Salah satu rangkaian aksinya itu adalah membakar KTP bersama-sama. Oh iya. Itu kan simbol cuy. Iya, betul itu simbol. Kayak misalkan wah anjing kayak media-media anjing bakar KTP nih gue suruh. Iya. Pasti itu karena gini, gua ngeliatnya gini ya. Karena maksud gua salah satu simbol yang bisa menandakan bahwa kita tidak percaya dengan pemerintah hari ini, ya bakar aja KTP. Ya produk-produk pemerintah. Iya, produk-produk pemerintah kita bakar aja KTP gitu. Karena gini, gue lihat maksudnya agitasi itu penting. Iya. Cuma pendistribusian agitasinya itu ini cuma terdistribusi ke Mas Aksi doang gue lihat. Iya. Tidak terdistribusi sama orang-orang di luar. Apa sih ini orang ya? Orang-orang di luar tuh yang kayak dari mobil lewat kan, itu tidak tahu apa yang diorasikan gitu. Karena gini, oke lah dulu bicara tentang aksi unjuk rasa dulu ya. Yang katakanlah Mas belum santer, belum penuh dengan kepentingan, belum penuh dengan tunggangan politik dan segala macam. Jadi asumsi orang yang melihat orang aksi pasti selalu wah anjing ini pasti demi masyarakat nih. Iya. Ya kan? Cuma kan karena sekarang udah bias, udah banyak asumsi-asumsi bla bla segala macam. Jadi pun aksi demonstrasi pun bisa diartikan sebagai bentuk wah anjing mau rusuh nih. Nah, itu maksud gua. Jadi mungkin
yang harus difikirkan itu tentang bagaimana penyebaran agitasinya ini bisa meluas. Iya, maksud gua kemasan aksi, rangkaian aksinya juga harus dibikin sebagus mungkin lah gitu. Kayak lu bikin acara, lu bikin rundown yang rapih gitu. Yang ibaratnya kalau bikin konser musik, lu bikin konser musik yang pecah gitu. Ya gimana caranya ntar bikin aksi politik juga aksinya yang pecah gitu. Bukan pecah antara lu dan aparat, tapi memang aksi politik lu yang pecah gitu, tuntutan lu yang tersampaikan dengan pecah gitu. Karena itu gue ngeliat entah mulai dari kapan seolah-olah demonstrasi ini sering kali diartikan negatif sama masyarakat. Emang ada ya. Itu menurut gue itu nggak bisa kita pungkiri lah hal-hal seperti itu. Jadi gue pikir karena penting juga support dari masyarakat juga menurut gue penting. Makanya gue pikir harus kemasan aksi ini harus juga bisa menyampaikan pesan bahwa ini kita ngebela kalian juga. Bagaimana caranya supaya ini tidak membawa kesan bahwa wah anjing kita sono mau rusuh nih, kita mau sono segala macam kayak gitu-gitu gue bilang. Kalau dibilang aksi-aksi simbolik ya bisa pembakaran foto presiden misalnya. Kayak lo presiden mana Uganda maksudnya? Iya, presiden Uganda. Kemudian lu bawa pocong misalnya, bakaran ornamen pocong tuh dibakar, apalah gitu ya, memang bisa. Yang gue bilang tadi karena mengundang media ke aksi lu tuh penting. Karena mereka kita taruhlah mereka adalah orang-orang yang jago tentang pengemasan opini gitu. Nah maksud gue ketika memang udah rapi nih media masa udah diundang gitu, lu tinggal kemasan aksinya aja gitu biar ketika yang media massa ngeliput itu tuh ada liputan yang benar-benar mereka bisa mereka tembakin nih ibaratnya gitu. Karena kita nggak bisa mungkiri juga mereka nyari berita kan. Karena kalau ibarat senjata, mereka senjata kita pelurunya nih. Benar. Bikin peluru yang cakep nih gitu. Karena kan media kan nggak melulu pasti pro dengan apa yang diaspirasikan kan. Maksudnya karena memang mereka nggak selalu pro, bagaimana pengemasannya ini meminimalisir asumsi-asumsi liar yang dibentuk sama media gitu. Nah makanya maksud gue aksi teman-teman Gunadarma ke depan harus lebih lebih progresif sih menurut gue. Karena kalau emang yang namanya aksi massa itu adalah fase, nah Gunadarma ini udah melewati berbagai macam fase nih. Sekarang fasenya udah sampai kayak sekarang lah, kita bisa nilai masing-masing gitu udah. Orang yang peduli akan politiknya sama, kemudian kuantitas aksi massanya juga udah besar gitu. Makanya sekarang tuh tinggal dikemas sedemikian rupa agar aksi-aksi yang mereka sampaikan nanti ke depan gitu punya karakter gitu. Setiap aksi itu ada karakter. Benar-benar. Aksi ada karakter. Kalau gue sih bicara tentang aksi, gue entah mengapa selalu kepikiran sama aksi Kamisan, cuy. Nah, mungkin gini ya. Kalau bicara Kamisan pasti goals utamanya bagaimana bisa mewujudkan apa sih intinya merawat ingatan. Itu menurut gue ya sedang berlangsung merawat ingatannya, tapi kan yang dituntut sama mereka untuk bicara tentang kejelasan kejelasan HAM lah, permintaan maaf pemerintah segala macam tentang kesalahan masa lalu, tentang masa lalu. Cuma itu memang itu yang menjadi acuan utama mereka. Tapi pesan yang tersampaikan sejauh ini itu bagaimana cara kita merawat ingatan, dan menurut gue itu penting banget. Penting, dan kalau ngeliat aksi Kamisan juga nggak perlu hal yang gimana-gimana. Yang penting tiap minggu konsisten. Itu doang, konsistensi kuncinya kalau di Kamisan. Konsistensi itu adalah sebuah pesannya, ngerti nggak? Konsistensi adalah pesannya. Kasarannya gitu. Jadi ya Allah, jangan berisik dong. Tolong dong. Nah, gitu. Itu lu tutup juga kedengeran, maksudnya rada kesana. Gue nyalain gak bisa pindah ke sana. Udah jangan. Itu yang depan ya, nyalain aja. Gak bisa, tadi gue udah nyoba. Berarti lagi mati kali lampunya. Ya itu intinya konsistensi Kamisan itu adalah pesannya. Iya, pesan konsistensi itu adalah pesan yang disampaikan lah, bagaimana orang-orang ini tetap merawat lah kasarannya ingatan-ingatan mereka. Dan tidak harus dan tidak harus bersih tegang dengan aparat gitu. Walaupun penjagaan aparat juga ada gitu. Dan biasanya kan kalau dari aksi massa itu
kitanya mah berapa orang, aparatnya mah Iya. lengkap gitu ya kan. Benar. Itu maksud gua dari situ juga udah pikir ya udah kita mah nggak akan menang gitu. Melawan apa namanya dalam tanda kutip apa namanya anjing-anjing penjaga lah ibaratnya gitu. Gua bisa bilang anjing penjaga ya karena benar gitu emang tugasnya menjaga. Iya, kan iya, ya itu. iya, iya. Analoginya ke situ, bukan berarti jelek ya anjing penjaga kan bagus. Bagus. Iya. Benar. Anjing penjaga Konotasinya bagus. nggak melulu tentang inilah. Makanya polisi-polisi di Bolivia nih, Iya. di Uganda, di Rwanda tuh pada menjaga pemerintahnya dengan baik. Baik, Iya. baik banget Jadi sih. polisi-polisi di sana tuh kayak semacam anjing penjaga. Oh, iya. Anjing, dapat gitu bridgingnya gue. Iya kan? Dapat, yo. Jangan sampai ntar ini video ini menjadi Iya, jangan sampai dijadiin viral nih. Tapi ini harapan untuk bukan gue anjing kalau bicarain masalah harapan tuh kayak Kesannya gimana Iya, banget lah ya. cuman kayak ini sih keinginan gua nih pribadi untuk mahasiswa Gunadarma sendiri yang sekarang sedang berjuang gitu. Ini juga gua pengen. Jadi kemarin tuh kan aksi kemarin di Margonda tuh banyak yang nanya nih, banyak yang nanya, kenapa sih nggak ke istana aja nggak jelas tahu lu depan kampus gitu banyak tuh yang bilang kayak gitu. Nah, maksud gua kemarin tuh yang terakhir nih itu keputusan itu sudah baik lah dilakukan oleh teman-teman di tingkat Gunadarma gitu karena dia bisa belajar bahwa ternyata aksi ke istana juga tidak seefektif itu. Yes, benar. Tidak seefektif itu. Nah, maksud gua kemarin tuh udah kemasannya udah bagus lah, udah ada mobil komando segala macam gitu kan, aja ada mobil komandonya sampai biasalah long march segala macam. Nah, mungkin ke depan itu lebih lebih dibikin rangkaian aksi yang simbolik yang memang bisa menyampaikan pesannya dengan jelas ke khalayak ramai karena lapisan masyarakat kan berbeda-beda gitu loh mau menyampaikan aspirasinya ke masyarakat mana nih kalau emang ke masyarakat menengah ya mungkin dengan bahasa standar lu masih bisa nyampe kalau mau ke lu mau menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah mungkin akan beda kan cara menyampaikannya. Kalau masyarakat menengah kelas atas yang mau lu bela ya gimana gitu ya itu tuh yang harus dijaga gimana cara kita punya titik tengah yang aksi itu punya titik tengah yang dimana bisa dipahami oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Iya, kayak gitu. Penting juga karena agitasi itu bukan untuk peserta aksi menurut bukan. gue. Agitasi itu untuk ya ketika lo agitasi bentuknya apa aja ya kalau menurut gue ya agitasi nggak melulu tentang selebaran agitasi nggak melulu tentang yel-yel nyanyian balas segala macam agitasi pun ya itu mungkin asumsi gue kenapa Trifinger itu hadir di Bangkok lah atau dimanapun itu karena itu bentuk agitasi mereka itu bentuk penyampaian pesan yang mungkin kan kalau emang dikirim ke selembaran tuh nggak mungkin nyampe ke Indonesia kan? Iya, nyampe ke Indonesia kasarannya ya. Dengan mereka begini, anjing begini ini apaan nih kan? Terus dan kita nyari tahu. Nah, itu menurut gue itu penting. Jadi orang-orang bisa teredukasi lah. Minimal tahu deh apa yang sedang lu lakuin gitu. Iya, minimal tahu. Dan benar. mereka penasaran, ini ketika ada simbol ini mereka lagi ngapain sih? Minimal mereka tuh ngetik gitu apa yang terjadi di tempat lu gitu. Dan itu menurut gue keren banget sih. Keren Pak. Walaupun juga kita nggak bisa memungkiri representatif kasar itu menurut gua udah nggak perlu jadi bahan omongan lah bicara kalau representativitas pasti dan kita juga mengecam lah semua orang mengecam representativitas itu cuma masalahnya bagaimana kita mensiasati itu gua pikir itu yang penting bagaimana mensiasati representasi itu supaya tidak menjadi intinya tidak menghalang kita untuk menyampaikan pesan kasarannya gitu. Karena kita juga kan ingin mengelabui anjing-anjing penjaga itu kan. Karena salah satu hal yang nggak bisa kita bikin merangsek ke istana negara Bolivia, Uganda, Rwanda itu ada anjing penjaganya. Iya benar. Gitu. Nah gimana caranya kita mengelabui anjing penjaga ya nggak apa-apa lu jaga aja. Iya jaga aja, tapi jangan ganggu kita lah kasarannya. Kasarannya mungkin dikasih tulang lempar sana. Kita mungkin nggak masuk ke istana, tapi suara kita nyampe ke sana. Itu yang penting. Menurut gua yang penting sih itu. Anjir, gokil. Ini udah berapa menit sih? Sejam nih. Udah ya. Udah sejam ya. Jadi gua berharap nih teman-teman yang nonton juga bisa menjawab mereka yang kenapa sih nggak aksi di istana segala macam, kenapa harus aksinya di kampus. Benar. Ini kan isu nasional. Maksud gua sekarang itu memang
efektivitas aksi itu nggak harus ke istana. Yes. Yang dilakukan buruh tuh di daerah-daerah pas awal-awal Omnibus Law disahkan itu udah bener. Iya, iya. Mereka boykot, mereka mogok kerja segala macam, itu udah sebuah tanda gitu. Yes, Itu udah sebuah tanda. Dan ketika lu ke istana yang terjadi bukan lu ditanggapi tapi lu malah disayur-sayurin sama aparat. Iya, benar. Dan gue juga nggak mau itu terjadi terus, kasihan lah, gila lo. Ya capek doang, juga. capek doang kasarannya Kalau memang mau romantisme ya lu bikinlah romantisme sendiri di kota lu gitu. Kayak misalkan Jogja punya Gejayan. Yes. Itu romantisme Gejayan tuh emang harus dipertahankan gitu. Sekarang Gunadarma ada Margonda Battlefieldnya, coba nih kontak anak-anak UI gitu. Benar. Biar semakin menjalin Gunadarma Margonda itu adalah basis kita nih, kampus-kampus Depok gitu. Anjing. Kan serikat buruh di Depok juga banyak, coba deketin lagi biar kita satu titik aksi di Depok, kita lumpuhkan Depok gitu lah ibaratnya. Kalau gue sih bilangnya geruduk DPR, geruduk istana udah itu polarisasi lama lah. Iya, itu udah cara lama yang bagus sih maksud gue. Iya. Cuman kan kita juga pengen efektif ya kalau aksi gitu. Benar. Maksud gue kita harus mengevaluasi itu apakah efektif kita dengan cara menggeruduk istana yang akhirnya kita malah jadi ditembak-tembakin segala macam, apakah itu efektif? Ya mungkin public pressure itu nggak harus ke istana juga. Dan jangan lupa geruduk DPR 98 itu tidak bisa dipungkiri juga ada peran-peran elit di dalamnya, coy. Iya. Ya kan? Maksudnya Ada elit-elitnya juga. kasarannya gini, itu jadi maksud gue gini, ketika kita bicara people power, kalau misalkan mengandalkan polarisasi geruduk DPR yang seperti dilakukan 98 dan elit-elit hari ini kompak untuk katakanlah menyetujui Omnibus Law, jadi gue pikir itu nggak relevan kasarannya gitu ya. Dan emang yang gue lahir nih, jadi sebelum gue tutup mungkin ada kayak emang tidak memungkiri sistem pemerintahan kita presidensial kayak gini, parlementer, kita emang harus punya satu pegangan nih, satu orang yang kita pegang, kita bisa ancam lah bahasanya di pemerintahan, entah itu di tingkat DPRD Kota Depok misalnya, yang kita bisa tarik tuh orang, kita bisa ancam, jadi nggak usah harus ke pusat, itu lewat orang itu kita ancam, pesan ini disampaikan. Yes. Gitu. Makanya penting juga bagi aliansi, karena dulu gue pas kalau bikin aliansi juga ada satu tim ibaratnya yang membuka komunikasi dengan elit-elitnya. Gitu. Itu penting juga, selain daripada lu mengurusi teknis di lapangan, tapi juga ada beberapa orang orang-orang intelektualnya. Yes. Orang-orang intelektualnya yang memang dititahkan untuk ya udah lu masuk berdiplomasi dengan mereka. Gitu. Benar. Jadi simultan tuh. Iya. Jadi ketika emang ada aksi massa, kita bisa tekan orang itu biar menanggapi aksi kita, biar dia dengerin tuntutannya kita kasih, tinggal kita tunggu aja gitu dia sampai mana nih membawa tuntutan kita, bisa sampai tingkat provinsi misalnya DPRD atau mungkin DPR RI, kita kawal di situ. Benar. Efektivitas. Intinya efektivitas lah. Simultan lah ibaratnya gitu. Bagaimana kita ikat yang di atas juga, tapi kita main di bawah juga. Yes, gitu. benar. Jangan sampai ibaratnya lu nggak suka sama DPRD gitu, tapi lu tidak menutup kemungkinan mereka adalah yang berkuasa, yang memiliki kuasa untuk memberikan kebijakan-kebijakan gitu kan. Gitu. Dan kita harus emang punya satu tim intelektual yang bisa narikin orang-orang kayak gitu, narikin elit-elitnya. Yes, benar. Ibaratnya disandra lah elitnya gitu, secara tidak langsung kita bisa menyandra dia bahwa kita ini kartu joker kita yang kita bisa manfaatkan. Bisa jadi boneka kita untuk menyampaikan aspirasi kita, itu harus gitu juga. Tapi intinya mah kalau misalkan faktor intelektual harus ada nih. Kalaupun memakai pola-pola seperti itu, intinya jangan sampai intinya harus membawa kepentingan rakyat lah. Iya, kan kita ini asumsinya aliansi kan. Berarti di aliansi itu asumsinya udah satu suara semua nih. Tuntutannya udah disepakati oleh organ-organ yang ada dalam aliansi. Jadi yang kita sampaikan kepada elit politik lewat aktor intelektual yang dari mahasiswa, yaitu tuntutannya teman-teman gitu. Benar. Tuntutan masyarakat. Ini tapi memang harus kayak gitu, mainnya main atas bawah. Lo ngegedor dari bawah, tapi yang di atas juga lo gedor gitu. Iya. Karena kalau emang gedor bawah doang, oke lah mungkin secara pesan sampai gitu. Iya.
Cuman kita tidak bisa mengukur juga penerimaan dari elit terhadap tuntutan kita tuh kan nggak bisa diukur juga tuh. Yes. Oke lah, kita sekarang pesan sampai nih kepada orang-orang yang tidak tahu aksi kita jadi tahu gitu. Tapi kan kita berbicara tuntutan nih. Goals lah. Iya, tuntutan salah satunya kan salah satu aksi itu selain daripada mengirim pesan apa yang kita lakukan, kita juga tuntutan kita pengen direalisasi ini. Gitu. Nah, kita harus tarik juga orang-orang yang elitnya gitu. Kayak kemarin yang Gunadarma kampus, elit kampus kan kita tarik. Kita kasih tuntutan segala macam, kita foto segala macam gitu. Benar. Itu kan ibaratnya jadi salah satu objektif dari aksi juga yang kedepannya setelah itu cuman ya udah kita mengkawal itu. Kayak gitu. Karena kan kalau berbicara Omnibus Law Cipta Kerja itu gimana caranya RUU ini ditolak kan? Iya. Sending a message oke lah, sending message, cuman apakah menjamin itu bakal ditolak? Enggak juga. Iya, enggak juga. Makanya kita harus benar-benar aktor intelektual dari mahasiswa itu harus benar-benar bahasanya ya udah lu harus bisa narik orang dari elit. Menguasai elit lah ibaratnya. Ya intinya mah kan aksi massa pun juga bentuk itu sikap politik dan pun harus menggunakan cara-cara yang politis. Iya, harus pintar lah intinya, harus disiasati segala macam karena lo tahu sendiri pemerintah sekarang lewat anjing penjaganya itu pemerintah Rwanda dengan anjing penjaganya sangat licin sekali. Yes. Nah, lo juga harus bisa menyiasati itu. Benar. Ini bagaimana siasat itu bisa terlaksana ya. Itu aja lah. Sampai ketemu lagi lah di konak selanjutnya ya. Di konak selanjutnya. Jangan lupa kalau ada sponsor mau masuk nih boleh nih lah. Luwak White Coffee, thank you. Coffee thank you ya. Kopi luwak gak bikin kembung. Udah sampai ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Dadah. Dari dak laku. Udah.